Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu sekalian, selamat pagi. Di video kali ini, saya akan membahas anatomi fisiologi organ reproduksi wanita beserta fungsi-fungsinya, serta penyebab dan cara mengatasi nyeri lipat paha pada ibu hamil. Nah, di sini kita akan mengenal organ bagian luar dan organ bagian dalam vagina. Kemudian, posisi yang akan kita lihat dari tampak depan, tampak samping, dan tampak dalam. Oke, langsung saja kita mulai tampak depan ya. Nah, di sini ada beberapa bagian dari tampak depan vagina. Yang pertama adalah mons pubis. Letaknya di atas tulang kemaluan. Bagian ini adalah bagian yang menonjol, kemudian ditutupi atau ditumbuhi oleh rambut kemaluan. Rambut kemaluan berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika melakukan hubungan intim. Selanjutnya, lanjutan dari mons pubis ini bentuknya lonjong, mengecil ke bawah, dan juga ditumbuhi oleh rambut-rambut halus dan juga berisi jaringan lemak disebut dengan labia mayora. Kemudian, pada bagian dalam labia mayora terdapat labia minora kiri dan kanan. Ke belakang atau ke bawah menyatu membentuk fossa naviculare. Pada perempuan yang belum melahirkan, fossa naviculare ini tampak utuh, cekung, seperti perahu. Sedangkan pada perempuan yang sudah pernah melahirkan, fossa naviculare ini akan tampak tebal dan tidak rata. Pada bagian puncak, dari labia minora terdapat yang namanya klitoris. Nah, klitoris ini identik dengan penis pada pria. Klitoris berbentuk seperti sebesar kacang polong. Klitoris terdapat jaringan syaraf yang sangat peka terhadap perangsang. Selanjutnya, di bagian bawah klitoris, kita akan menemukan lubang uretra. Lubang ini fungsinya untuk keluarnya air pipis. Kemudian, lanjut ke bawah, kita akan menemukan lubang vagina. Nah, lubang vagina ini adalah tempat keluarnya darah menstruasi, tempat lahirnya bayi, dan tempat bersenggama. Jadi, tempat keluarnya pipis dan tempat jalan lahirnya bayi itu berbeda. Selanjutnya, ada lubang anus. Berfungsi untuk tempat keluarnya feses atau kotoran manusia. Nah, jadi pada setiap wanita yang normal mempunyai 3 lubang, yaitu lubang uretra, lubang vagina, dan lubang anus. Oke ibu-ibu, sekarang kita akan melihat organ reproduksi wanita dari samping ya. Organ reproduksi terletak pada bagian tengah. Pada gambar ini terletak di antara usus besar bagian bawah dan kantung kemih. Yuk, langsung kenali satu persatu. Nah, ini bagian organ dalamnya. Yuk, sekarang kita bahas organ bagian dalam. Yang pertama, ada ovarium. Ovarium bentuknya bulat atau oval sebesar biji kenari yang berfungsi untuk memproduksi sel telur setiap bulan dari masa pubertas hingga menopause. Fungsi ovarium selanjutnya adalah sebagai kelenjar endokrin yang dalam hal ini menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Fungsi dari hormon estrogen adalah sebagai perangsang perkembangan organ seks sekunder seperti pertumbuhan rambut kemaluan dan ketiak serta payudara, mengatur siklus menstruasi, dan mengendalikan pertumbuhan dinding rahim saat menstruasi. Kemudian, fungsi dari hormon progesteron antara lain yang pertama, menstimulasi dinding endometrium rahim supaya menghasilkan tempat yang nyaman bagi pertumbuhan janin. Kemudian yang kedua, selama proses pembuahan, hormon progesteron berfungsi untuk menurunkan respon kekebalan tubuh untuk mempersiapkan kehamilan. Kemudian berfungsi untuk mematangkan payudara agar dapat menghasilkan ASI yang lancar. Jika seseorang wanita
memiliki penyakit di sekitar ovarium yang menyebabkan ovarium pecah salah satunya, maka akan berpengaruh pada kesuburannya. Oleh sebab itu, menjaga agar organ reproduksi tetap sehat juga membantu agar ovarium juga turut sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu fimbriae. Fimbriae yaitu rumbai-rumbai seperti tangan yang posisinya corong ke ovarium. Bagian selanjutnya yaitu tuba Fallopi. Saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Kemudian ada uterus, yang nama lainnya adalah rahim. Rahim adalah tempat bernaungnya janin selama dalam masa kehamilan. Rahim ini berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Selanjutnya ada fundus yang nama lainnya adalah puncak rahim. Bagian ini terletak di antara uterus yang biasanya ada di sekitar pusar. Dengan perut yang rileks, ibu dapat memijat lembut area di atas dan di bawah pusar. Biasanya, sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu, fundus terletak di bawah perut. Kemudian ada myometrium. Myometrium berfungsi untuk kontraksi dan relaksasi rahim dengan cara melebar dan kembali ke bentuk semula setiap bulannya dan juga di masa kehamilan. Ada juga perimetrium yang berfungsi sebagai pelindung rahim. Selanjutnya ada endometrium yang berfungsi sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Apabila tidak dalam kondisi hamil, endometrium tersebut akan luruh dan keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Lalu ada serviks, yang nama lainnya adalah leher rahim. Serviks berfungsi memproduksi lendir. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Yang terakhir ada vagina, yang berfungsi sebagai saluran penghubung ke rahim, sebagai jalan lahir bayi, dan untuk mengeluarkan darah menstruasi. Apa sih penyebab nyeri di lipat paha pada ibu hamil? Ya, jawabannya adalah sakit selangkangan atau nyeri lipat paha. Saat hamil umumnya dipicu oleh adanya perubahan hormon. Saat hamil, tubuh memproduksi hormon relaksin yang berfungsi untuk membuat jaringan penyokong otot di sekitar panggul lebih rileks dan merenggang. Nah, perenggangan inilah yang kemudian dapat memicu rasa sakit di selangkangan saat hamil. Kemudian, bagaimana sih cara mengatasi sakit selangkangan saat hamil? Ya, yang pertama, ada olahraga secara rutin. Kemudian yang kedua, gunakan ikat pinggang khusus. Yang ketiga, istirahat teratur. Yang keempat, tidur menghadap ke sisi kiri. Yang kelima, hindari mengangkat barang berat. Kemudian, adapun gerakan-gerakan atau senam untuk mengurangi nyeri lipat paha pada ibu hamil. Berikut saya tayangkan videonya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan gerakan yoga untuk mengurangi nyeri tulang kemaluan atau SPG tersebut. Jadi kuncinya adalah stabilitas panggul, tutup panggulnya terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah menguatkan paha dalam, sehingga tulang kemaluannya bisa berkurang perlahan-lahan nyerinya. Gerakan yang pertama disebut dengan Utkatasana atau chair pose. Jadi kita butuh balok. Kalau di rumah nggak ada balok bisa pakai bantal. Kalau nggak ada bantal juga mungkin bisa pakai botol aqua. Jadi apapun bisa dipakai. Caranya silahkan buka kedua kakinya selebar panggul. Oke. Lalu silahkan kencangkan otot betis paha. Kepit baloknya. Silahkan tekuk lututnya. Bayangin lagi duduk di bangku. Oke, kepit pahanya, kuatin pahanya. Lalu angkat kedua tangannya, tarik di samping telinga. Condongkan dadanya ke arah depan. Tarik lagi tangannya di samping telinga. Tahan di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh tarik lagi ke atas. Ambil nafas. Buang nafas. Ulangi beberapa kali. Tahan 5-8 kali.
Nah, sekarang kita coba dengan posisi dari samping supaya lebih terlihat. Seperti tadi, buka kakinya selebar panggul. Oke, betis otot pahanya dikencangkan, bawa tulang ekornya masuk. Oke, boleh kepit baloknya. Tekuk lututnya kayak duduk di bangku. Ingat, paha dalamnya aktif, kencengin. Lalu dorong badannya ke depan, ambil nafas, angkat kedua tangannya, tarik di samping telinga. Tahan di sini 5-8 kali siklus. 1, tahan, 2, kepit lagi baloknya, 3, 4, 5, ambil nafas, tarik ke atas, buang nafas. Boleh diulangi beberapa kali supaya lebih nyaman. Oke, untuk gerakan kedua kita akan lakukan utkatasan atau chair pose ini dengan menggunakan kursi. Jadi boleh buka kakinya selebar panggul, gunakan lagi media balok, kepit lagi pahanya, kuatin lagi paha dalam. Lalu silakan ambil nafas, angkat lagi kedua tangannya, tarik di samping telinga. Panjangkan sisi tubuhnya ke atas. Kepit lagi baloknya, tahan di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Buang nafas. Relax, ulangi beberapa kali supaya lebih optimal. Oke, sekarang posisinya dari samping jadi akan lebih jelas terlihat. Kepit lagi balok, kuatin lagi paha dalamnya. Panjangkan tulang punggungnya, angkat side trunk atau sisi tubuh kanan dan kirinya. Putar kedua bahunya ke belakang, relax. Ambil nafas, angkat kedua tangannya. Tarik di samping telinga. Elongate your spine, panjangin. Kepit baloknya, tahan di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Buang nafas. Boleh kembali relax lagi. Ulangi beberapa kali agar lebih optimal. Tips yang kedua, hindari terlebih dahulu gerakan-gerakan yoga yang membuka panggul atau deep opening karena akan membuat tulang kemolen menjadi jauh lebih nyeri. Contohnya gerakannya seperti Baddha Konasana. Nah, ketika kita melakukan gerakan ini atau butterfly, itu akan membuat tulang kemaluan semakin terasa nyeri. Gerakan kedua seperti Upavista Konasana. Gerakan seperti ini akan sangat membuat kompresi darah tulang kemolen sehingga ibu semakin tidak terasa nyaman. Sekian video pemaparan anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita dengan nyeri lipat paha pada ibu hamil. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.